Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bertemu lagi kita pada hari ini pada pelajaran budaya Melayu Riau ya. Budaya Melayu Riau dengan judul pelajarannya Ekologi Fisik Alam Riau, Tasik, Selat dan Laut. Ada sedikit pantun yang mau ibu bacakan. Apalah tanda si kayu kelat, buahnya lebat, pucuknya banyak. Apalah tanda Melayu beradat, marwahnya lekat, ilmunya tampak. Oke, nah yang kita bahas pertama adalah mengenai ekologi fisik. Jadi ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan alam sekitarnya. Fisik berkaitan dengan hal-hal yang tampak atau unsur-unsur pembentuk dari ekologi. Unsur-unsur tersebut misalnya hutan, tasik, selat, laut, danau, sungai, dan rawa. Budaya Melayu menempatkan ekologi fisik sebagai bagian dari hutan tanah. Kawasan ini merupakan satuan wilayah adat yang dimiliki secara bersama-sama oleh warga. Hutan tanah menjadi sumber energi dan tempat tumbuh kembang tradisi dan budaya. Hutan tanah juga menjadi lambang tuah dan marwah yang menjadi harkat dan martabat suatu kaum, suku, dan puak orang Melayu. Hutan tanah mencakup 4 bagian, yaitu tanah perkampungan, rimba, tanah peladangan, dan kawasan perairan. Setiap bagian berfungsi mendukung berbagai aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Melayu. Sikap dan perilaku seseorang terhadap alam penanda penting tentang jati diri seseorang tersebut. Seperti yang dicerminkan dalam tunjuk ajar orang Melayu, mengatakan bahwa tanda orang memegang adat, alam dijaga, petuah diingat. Tanda orang memegang amanah, pantang merusak hutan tanah. Tanda orang berbudi pekerti, merusak alam ia jauhi. Sekarang kita lanjut yang B-nya kawasan perairan. Kawasan perairan di Riau menjadi salah satu perairan yang paling subur. Berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang pada kawasan ini adalah ikan, kerang, dan industri pengolahan ikan lainnya. Kegiatan lainnya lalu lintas, perairan internasional, transportasi antar pulau, dan pelaksanaan berbagai aktivitas sosial budaya. Yang pertama, kawasan perairan itu Tasik. Tasik ini berfungsi sebagai tempat aktivitas ekonomi dan sosial budaya, misalnya sumber ikan untuk mandi dan tempat pelaksanaan tradisi. Tasik yang ada di Riau, misalnya Tasik Air Putih, Tasik Nambus, Tasik Putri Pepuyu. Itu berada di Kepulauan Meranti. Tasik Putri Pepuyu ini memiliki legenda tentang sebuah pulau kecil yang diberi nama Pulau Beranyut. Konon di pulau ini selalu berpindah sehingga disebut Berhanyut. Legenda lain di Tasik Putri Pepuyu juga ada cerita tentang kasih sayang ikan terubuk dan ikan putri pepuyu yang tidak kesampaian. Bagaimana legenda ini dalam syair ikan terubuk. Selat adalah laut sempit yang berada di antara dua pulau atau daratan. Selat berfungsi sebagai jalur penghubung antar pulau atau
besar. Potensi tersebut meliputi berbagai bidang ekonomi seperti perikanan, pariwisata bahari, perkapalan, transportasi, perhubungan laut, dan energi lain. Riau memiliki panjang garis pantai 2076,5 km yang terbentang pada beberapa kabupaten dan kota yang berada di pesisir Riau. Nah, berikut ada fungsi-fungsi perairan. Kawasan perairan itu berfungsi yang pertama sebagai jalur transportasi. Nah, jadi laut dan selat ini menghubungkan lautan atau samudra. Karena itu sangat penting sebagai jalur pelayaran. Ya, contohnya Selat Melaka yang menghubungkan Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Ya. Kemudian yang kedua tuh lokasi perikanan. Nah, kawasan perikanan ini sebagai pusat penghasil ikan, bisa juga sebagai berbagai upacara dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian ikan. Misalnya karena selat itu penting dalam industri perikanan, ya, sebagai lokasi menangkap ikan. Terus yang ketiga, pusat perekonomian. Laut dan selat menjadi jalur lintas perdagangan yang menjadi pusat perdagangan yang penting. Ya. Kapal juga bisa singgah di sana untuk menjual atau mengangkut barang komoditas. Kemudian yang terakhir, fungsinya sebagai tempat pelaksanaan berbagai tradisi. Nah, biasanya kawasan perairan ini sering dijadikan sebagai tempat pelaksanaan berbagai ritual dan upacara. Yang pada dasarnya pelaksanaan ritual dan upacara itu adalah upaya dalam menjaga dan melestarikan alam lingkungan. Ya, jadi ada beberapa tradisi yang dilaksanakan di kawasan perairan seperti ada namanya Semah Terubuk di Bengkalis, ada namanya Semah Rantau di Kampar Kiri, ada namanya Mandi Safar di Pulau Rupat, ada namanya Mararuih di Kuantan. Oke, anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.